وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Ramadan. Ada sekitar 12 hadis lemah dan palsu, Bu. Yang pertama, hadis sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam At-Tibbun Nabawi. Ya. Dan hadis ini lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Maka hadis ini, namun apakah makna hadis ini benar? Berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Jawabnya bisa jadi. Kecuali kalau memang dalam keadaan sakit jangan berpuasa. Karena ketika kita sedang sakit, badan kita butuh kepada nutrisi. Maka pada waktu itu Allah mengizinkan kita untuk tidak berpuasa, enggak masalah. Ya, tapi kalau puasa memberikan dampak kesehatan, ya menurut ahli kesehatan memang betul sih, sahih, betul. Bahkan di Jepang pun ada, Bu, sekarang tuh berjamuran rumah puasa namanya. Karena ternyata, Ibu, ya, puasa itu bisa mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita. Iya. Tapi jangan sampai niat kita yang terbesar dari puasa pengen sehat. Ada orang, wah Ramadan saya seneng, kenapa? Lumayan bisa ngurusin badan. Jadi akhirnya tujuan terbesarnya pengen ngurusin badan. Ya, ini salah ibu-ibu sekalian. Hadis yang kedua, yang dhaif, hadis naumus shaim ibadah wa samtuhu tasbih wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya itu tasbih. Ya. Doanya dikabulkan dan amalannya dilipat gandakan. Nah, yang pertama, yang kedua ini, Bu, yang bermasalah. Hadis ini dhaif, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah nomor 4696 dan juga didhaifkan Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz as-shaim fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Orang yang sedang berpuasa itu dalam ibadah walaupun sedang tidur di atas kasurnya. Ya. Hadis ini juga dhaif. Ya. Tapi Bu, mungkin tidak orang yang sedang berpuasa tidurnya jadi pahala. Mungkin kalau ada niat. Misal, ibu puasa nih, lelah sekali. Ibu kemudian mau tidur untuk memberikan hak badan kita supaya lebih kuat lagi. Dengan niat seperti itu dapat pahala tidak? Dapat pahala. Betul. Adapun hadis ini menunjukkan seakan-akan bahwa setiap orang yang tidur ketika sedang puasa jadi ibadah. Ini jelas salah, batil. Kalau seperti itu enak dong. Tidur aja lah dari pagi sampai sore, tidur kerjaannya. Gara-gara apa? Hadis ini. Ya. Nggak benar. Hadis yang ketiga. Hadis yang cukup panjang. Saya bacakan artinya saja. Wahai manusia, telah datang bulan yang agung. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah yang sunnah. Barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib,
Ya seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia juga bulan tolong menolong, di dalamnya rezeki seseorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka puasa, ya dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa mereka sedikit pun juga. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami memiliki makan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Maka Rasulullah bersabda, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka puasa, walaupun sebutir kurma, atau seteguk air, atau sedikit susu. Ramadan adalah permulaannya rahmat, pertengahannya magfirah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini hadis dari Ibnu Khuzaimah, Bu. Hadis ini dhaif, karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mungkar nih hadis. Ya, pembagian Ramadan menjadi 3. Awal Ramadan rahmat, 10 kedua magfirah, 10 terakhir idkun minan nar, ini batil atau mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Yang sahih yaitu hadis ya Rasulullah SAW sabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Jadi yang benar itu, setiap malam bulan Ramadan itu itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Hadis yang keempat. Hadis adalah Rasulullah SAW apabila berbuka puasa mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, hadis ini gharib dan sanadnya lemah sekali. Lihat. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sanadnya sangat lemah sekali. Ya. Adapun ibu-ibu, dengan lafaz yang di tengah masyarakat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini lafaz tidak ada dalam hadis manapun juga. Dalam kitab hadis manapun juga tidak ada. Ini memang asli dibuat-buat. Yang ada tadi itu hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika apa? Aftartu, terus kata qabbal minni innaka antas sami'ul alim. Itu pun juga hadisnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani sanadnya sangat lemah. Ya. Bagaimana kalau yang sahihnya gimana dong? Ada yang dihasankan oleh Syekh Albani, dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi Syekh Mukbil mengatakan itu juga dhaif. Iya. Hadis yang kelima, Bu. Kenapa, Bu? Hah? Apa deh? Doa yang benar, ya kan tadi yang dihasankan oleh Syekh Albani itu, dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau ibu lebih menguatkan pendapat Syekh Albani, amalin. Tapi kalau ibu lebih condong pada pendapat Syekh Mukbil, ya jangan diamalin. Karena beliau menganggap hadis itu dhaif. Ya, dan banyak juga yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya, adapun saya enggak ngamalin apa-apa. Yang penting buka puasa dah, bismillah, selesai. Hadis yang kelima.
Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yaqdihi wa in shama ad-dahra kullah. Siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan tanpa ada keringanan, tanpa ada alasan, maka tidak bisa diganti walaupun puasa setiap sepanjang masa. Ini hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Ilal Al-Kabir, bukan dalam sahihnya ya. Diriwayatkan Abu Daud juga dan Tirmidzi juga. Yang hadis ini dianggap dhaif oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hazm juga, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar. Syekh Albani juga menyatakan hadis ini dhaif. Ya. Ibu-ibu sekalian, walaupun sebagian ulama ada yang menghasankannya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, namun yang rajih hadis ini dhaif. Namun ibu-ibu ya, membatalkan puasa tanpa alasan yang syar'i itu dosanya sangat besar di sisi Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bermimpi dibawa ke sebuah gunung yang terjal. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Kami akan bantu kamu. Kemudian dibantu oleh malaikat, naiklah kata Rasulullah. Maka aku mendengar suara-suara yang mengerikan sekali. Aku melihat ada orang yang digantung kepalanya di bawah dan mulutnya keluar darah. Lalu aku bertanya, siapa dia? Kata malaikat, itu orang yang buka puasa tanpa ada uzur. Ya, dia tidak berpuasa. Hadis yang ke-6. Hadis la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Walakin qulu syahru Ramadan. Jangan menyebut dengan istilah Ramadan saja, tapi sebutlah dengan istilah bulan Ramadan. Karena Ramadan itu salah satu dari nama Allah. Ini hadis dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi menyatakan hadis ini palsu. Ya. Akan tetapi Imam As-Suyuti menyatakan hadis ini dhaif saja, tidak sampai palsu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Adi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan Syekh Albani rahimahullah. Jadi nggak benar Ramadan itu nama Allah, itu nggak benar. Ya, Ramadan itu dari kata ramad. Ramad itu artinya pasir yang panas. Ya. Hadis yang ke-7. Anna syahra Ramadan muta'alliqun baina sama' wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitr. Bulan Ramadan tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali kalau sudah dibayar zakat fitr. Hadis ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan Syekh Albani menyatakan hadis ini dhaif. Ya. Karena zakat fitr itu bukan syarat sah puasa, sama sekali. Kalau misalnya ada orang yang enggak mengeluarkan zakat fitr karena lupa, gara-gara itu akhirnya Ramadannya ditolak. Ini aneh. Iya. Hadis ke-8. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis ini dinyatakan palsu oleh banyak ulama. Imam Ad-Dhahabi mengatakan palsu, Imam As-Saghani mengatakan palsu, Ibnu Qayyim juga mengatakan palsu, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hadis ini apa? Palsu. Ini hadis maudhu, tanpa sayang banyak orang bawa-bawa hadis ini. Ya. Hadis yang ke-9. Man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halal sallat 'alail malaikah fi sa'ati syahri Ramadan
wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar. Barang siapa yang memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, maka para malaikat bersalawat kepadanya selama bulan Ramadan dan Jibril bersalawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan hadis ini dinyatakan maudhu, palsu oleh Ibnul Jauzi, demikian pula oleh As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah. Ya. Walaupun adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ada hadis yang sahih, sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Ya. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد